Sebelum kita lanjutkan cerita novelnya, mohon untuk subscribe terlebih dahulu, agar saya lebih bersemangat mengupload lanjutan cerita novel ini. Terima kasih. Bab 693. Wanita Mandiri. Mulia dan anggun, Karlawang memberi orang perasaan bahwa dia menyendiri dan wanita sejati. Pemeliharaan jangka panjang, bahkan jika usianya hampir 40 tahun, dia masih terlihat penuh pesona. Nona Wang, Syam ingin memasuki pasar utara. Data ini sangat penting. Selama kita tidak memberikannya, mereka akan gagal. Kamu pikir terlalu sederhana, Syam tidak akan sebodoh itu. Karlawang tersenyum dan berkata, mereka harus mulai melakukan analisis mereka sendiri dari data, perlu lebih banyak waktu. Syam akan pergi ke utara, saya takut tidak ada yang dapat menghentikan mereka, itu hanya masalah waktu. Dia tampak sangat memperhatikan secara menyeluruh, yang bisa dia ambil adalah waktu Syam. Dan gunakan ini sebagai alat tawar-menawar untuk membuat Syam membayar harga yang cukup tinggi. Dengan momentum keluarga Syam saat ini, jika ingin menahannya, dia khawatir grup Lone tidak akan cukup. Keluarga besar dengan kepentingan terkait di utara juga perlu bekerja sama. Betapa dahsyatnya kekuatan ini. Dia tidak peduli tentang ini, bahkan jika dia berasal dari keluarga dengan nama keluarga utara. Di mana minat saling silang, dia lebih tahu bahwa melindungi kepentingannya sendiri adalah hal yang paling penting. Apa yang akan terjadi pada keluarga Syam di masa depan? Kita tidak perlu peduli. Keuntungan yang kita dapat dari badai ini adalah hal yang paling penting. Karlawang berkata dengan enteng. Tahukah kamu kenapa Chen Smith kalah? Dia merasa hebat. Begitu banyak orang berdiam diri dengan permainan Syam, dan Chen Smith tidak bisa menahan diri. Dia menempatkan dirinya di dalam persaingan, belum lagi itu membuat Slanka rugi banyak dan diinjak oleh Syam. Slanka secara alami tidak bisa menelan kekalahan ini, bagaimana mereka bisa tenang jika mereka tidak menebusnya? Ya, Nona Wang benar, lalu apa yang harus saya lakukan? Berdiri di samping itu Andi Ming, Wakil Direktur Institut Penelitian Spectrum City. Bahkan jika statusnya tidak rendah, dia bahkan lebih penting di industri, tetapi di depan Karlawang, dia tampak sedikit rendah hati, bukan hanya karena aura kuat Karlawang, tetapi juga karena latar belakang Karlawang. Dia berasal dari keluarga besar kelas 3 di utara, jadi Andi Ming tidak berani menyinggung perasaannya. Penempatan Karlawang di Spectrum City tidak hanya untuk tujuan bertanggung jawab atas cabang Slanka di Spectrum City, tetapi juga untuk tujuan lain. Keluarga Syam ini, saya khawatir kerugiannya akan berat. Data dapat diberikan kepada mereka, tetapi seharusnya tidak terlalu mudah, kata Karlawang. Selain itu, harus dengan syarat. Dia mengangkat kepalanya, rambut ikal keemasannya terurai, dan matanya lebih licik. Kamu tahu, setelah mendapatkan harapan, kemudian dia kecewa, dan akhirnya bagaimana rasanya menjadi putus asa. Andi Ming menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu, aku juga tidak tahu. Karlawang bangkit, berjalan ke Andi Ming, dan mengulurkan tangan untuk mengelus dadanya dengan lembut, membuat Andi Ming merasa sedikit tegang. Tapi darah Syam akan segera tahu. Andi Ming gemetar. Dia awalnya mengira bahwa wanita itu lemah, tetapi setelah melihat Karlawang, dia tahu bahwa wanita adalah makhluk yang paling menakutkan. Terutama wanita yang lebih tua, 10 kali lebih ganas daripada singa, harimau, dan macan tutul. Ya, saya tahu apa yang harus dilakukan, kata Andi Ming dengan hormat. Karlawang mengangguk puas. Wakil Direktur Andi, selama Anda melakukan ini, saya dapat membantu Anda memperbaiki nama di markas besar. Terima kasih, Nona Wang. Andi Ming sangat gembira, mengangguk dengan hormat dan segera pergi. Sudut mulut Karlawang menunjukkan sentuhan bangga. Kalian semua ingin memblokir keluarga Syam, tapi kalian tidak mampu. Ini adalah waktu terbaik untuk menggunakan keluarga Syam untuk mencapai diriku sendiri dan menjadi terkenal. Karlawang bersenandung. Nama Karlawangku akan segera bergema di utara, dan keluarga Wangku akan dapat mencapai level yang lebih tinggi. Pada saat itu, di lantai bawah lembaga penelitian, darah Syam benar-benar telah menunggu beberapa saat. Maaf,
Wakil direktur yang bertanggung jawab belum kembali. Anda bisa kembali lagi di lain hari. Dara Syam dihentikan di meja depan dan dia tidak diizinkan masuk. Wakil direktur yang bertanggung jawab atas masalah ini tidak ada di sana, dan Dara Syam tidak akan bisa melihatnya setelah masuk. Dara Syam benar-benar membuka mulutnya, ingin mengatakan bahwa mobilnya jelas diparkir di luar, dan orang itu pasti ada di atas, tetapi dia masih menolak untuk melihat dirinya. Ini jelas memberikan penolakan terhadap Syam. Terima kasih. Dia memandang staf meja depan, tidak kehilangan kesabaran, bahkan suaranya tidak bertambah keras, dia masih mengangguk dengan sopan, berbalik dan pergi. Dari kejauhan, Grey Z dan yang lainnya, melihat Dara Syam berjalan keluar dari gedung, tahu bahwa pasti ditolak. Saya akan langsung membawa seseorang masuk dan menyeret orang yang bernama Andi ke bawah. Alvin Gavin tidak mengerti mengapa Grey Z membuarkan masalah seperti itu dan menyuruh Dara Syam benar-benar maju. Mengapa repot-repot? Bukankah hanya wakil direktur institut penelitian? Dia bisa menemukannya sendiri dengan mudah. Bab 694, biarkan dia turun. Lingkaran yang berbeda memiliki aturan yang berbeda. Yulia Gavin, yang duduk di samping, menggelengkan kepalanya. Kamu harus melakukan hal-hal sesuai dengan aturanmu sendiri. Yang harus dilakukan Nona Wang adalah membiarkan setiap lingkaran menetapkan urutannya sendiri. Jika Anda melakukannya, itu melanggar prinsip ini. Dia wanita yang cerdas dan selalu tahu kapan harus melakukan sesuatu. Masalah lingkaran di tanah secara alami, dia akan menggunakan metode lingkaran di tanah untuk menghadapinya. Jika melibatkan perilaku lingkaran bawah tanah, maka Grey Z secara alami tidak perlu membutuhkan Dara Syam untuk maju. Dia bisa melakukannya dengan mudah hanya dengan satu kata. Grey Z tersenyum dan menoleh untuk melihat Alvin Gavin. Belajar lebih banyak dari kakakmu, dunia ini tidak akan berjalan mulus hanya dengan tinju saja. Ya Tuan Z. Dara Syam benar-benar masuk ke dalam mobil dengan wajah sedikit kecewa. Menggelengkan kepalanya dan berkata, Andi Ming menolak untuk bertemu dengan saya, dia sengaja melakukannya. Jika dia bahkan tidak mau menemui saya, bagaimana saya dapat membicarakannya? Bahkan jika dia memiliki syarat, setidaknya membicarakannya, tetapi pihak lain hanya menghindari menemuinya dan berpura-pura tidak ada. Dara Syam benar-benar berpikir cara lain, dia tidak bisa terburu-buru secara langsung. Itu bukan gayanya. Benarkah dia tidak ada? Grey Z melihat tidak jauh, dan mobil mewah favorit Andi Ming diparkir di sana. Jika dia tidak ada, mobil ini dikemudikan oleh hantu. Dia sangat menyukai mobil. Dia tidak pernah mengizinkan orang lain untuk mengemudikan mobilnya. Bagaimana mungkin dia tidak berada di sana? Dara Syam benar-benar cemberut dan berkata tanpa daya. Tapi apa yang harus dilakukan jika dia menolak untuk bertemu? Kalau begitu biarkan dia turun meminta kita naik ke atas, kata Grey Z. Mendengar ini, Dara Syam benar-benar terkejut dan sepertinya bereaksi sekaligus. Apakah kamu akan menghancurkan mobilnya? Andi Ming adalah pria yang mencintai mobil seperti hidupnya, jika dia menghancurkan mobilnya, dia pasti akan turun. Tentu saja tidak. Grey Z merasa geli. Apakah saya orang yang begitu jahat? Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Wiragani. Ya, aktor andal dengan kemampuan akting yang baik dikatakan akan mengikuti audisi. Jika aktingnya bagus, saya akan membiarkan dia menjadi pemeran utama wanita besok, kata Grey Z melalui telepon. Orang-orang lain di dalam mobil semuanya terkejut. Bahkan Yulia Gavin tidak mengerti apa yang akan dilakukan Grey Z. Pemikirannya tidak pernah sama dengan orang biasa. Dalam pikirannya, itu sama seperti yang dipikirkan Dara Syam selama dia mengerjai mobil Andi Ming. Andi Ming pasti tidak akan bisa menahan dirinya untuk tidak turun. Saat ini, di atas gedung, Andi Ming duduk di kantor dan menyaksikan Dara Syam pergi dengan kecewa dan masuk ke mobil. Bukankah Syam berada di keadaan sulit sekarang? Ketika aku meminta syarat apapun padanya, mereka akan menurut. Andi Ming teringat akan penjelasan Carla Wang. Meskipun ada syaratnya, kamu harus menunggu sampai Syam hampir frustasi.
Ketika satu pihak kuat dan satu pihak lemah, akan lebih menguntungkan untuk menegosiasikan persyaratan. Tuan Andi, mobil Anda masih di bawah. Jika mereka melakukan sesuatu dengan mobil Anda, sekretaris itu sedikit khawatir. Ini bisa dianggap sebagai kelemahan besar Andi Ming. Siapapun yang menggerakkan mobilnya itu lebih serius daripada menggoda istrinya. Hehe, apa menurutmu aku tidak bisa memikirkannya? Cibir Andi Ming. Dibandingkan dengan posisi direktur, apa pentingnya sebuah mobil? Dia hanya berhenti di sana dengan sengaja untuk memberitahu mereka bahwa dia ada di atas. Dia hanya tidak ingin menemui mereka, ingin lihat saja ketidakberdayaan mereka. Dia hanya punya alasan untuk menolak permintaan Syam secara langsung. Andi Ming telah memikirkan segalanya sejak lama, dan menunggu sampai darah Syam benar-benar tidak nyaman, dan mengambil inisiatif untuk merusak mobilnya. Tapi tiba-tiba, suara klakson datang dari bawah, yang sama sekali berbeda dari pikiran mobil yang dia hancurkan. Andi Ming, keluarlah untukku. Suara itu sangat keras, bahkan Andi Ming yang ada di antara beberapa lantai pun bisa mendengarnya. Wajahnya berubah sedikit, dan dia dengan cepat membuka jendela. Dia tidak tahu siapa yang ada di bawah. Pengeras suara berkekuatan tinggi di bawah masuk. Belum lagi lebih dari selusin lantai. Dalam beberapa ratus meter, suaranya berdering seperti guntur. Siapa itu? Andi Ming mengerutkan kening dan berteriak. Suruh satpam mengusirnya. Di lantai bawah, seorang wanita, dengan perut besar, rambut sedikit berantakan, tidak ada darah di wajahnya, terlihat pucat dan sedikit kuyu. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat orang merasa tertekan. Andi Ming, keluarlah untukku. Kamu seorang pria tanpa hati nurani. Kamu berbohong pada hatiku, dan kamu berbohong pada tubuhku. Kamu bukan manusia. Kamu tidak mengakuinya ketika kamu memakai pakaian, kan? Ini anak kamu. Kamu biadab. Kamu menyuruhku membunuh anak ini. Wanita itu menangis, dia ditipu oleh Andi Ming, karena Andi Ming masih lajang, tidak peduli bagaimana dia berpikir, Andi Ming punya keluarga, dan sekarang dia hamil dan putus asa. Andi Ming juga memaksanya bunuh anak itu. Bab 695 terlalu kejam. Dia berteriak dengan keras, suara klakson menggelinding, dan setelah beberapa saat dirinya dikelilingi oleh orang-orang, semuanya marah. Seekor binatang. Itu binatang sialan. Kamu juga punya keluarga, kamu berani menipu seorang wanita. Bajingan. Siapa Andi Ming? Apakah di gedung ini? Jika kamu adalah seorang pria, keluarlah. Terlalu banyak, bagaimana bisa, begitu banyak massa yang marah. Andi Ming tampaknya menjadi wakil direktur institut ini, Anda tahu, kamu dapat diviralkan online, bajingan ah. Suara itu berdengung lebih dan lebih keras. Mereka tidak membutuhkan klakson untuk membuat suara sampai ke atas gedung begitu nyaring. Di tahun-tahun ini, banyak pria seperti ini yang selalu dalam kekacauan dan meninggalkan wanitanya, dan melihat banyak pria yang memiliki keluarga tetapi menyembunyikan fakta bahwa dia sudah menikah dan menipu gadis yang bodoh di luar. Orang seperti ini adalah tikus yang menyeberang jalan, semua orang berteriak dan marah. Andi Ming, katakan padaku sesuatu, aku tidak ingin uang. Aku hanya ingin bertanya, ini daging dan darahmu sendiri, kenapa kau tidak menginginkannya? Wanita itu menangis, mengejang, dan menyentuh perutnya dengan wajah sedih. Dia tidak bisa bangun karena amarah dan hampir pingsan. Penampilan yang menyedihkan membuat orang merasa tidak nyaman. Ada semakin banyak penonton, dan beberapa bahkan tidak bisa membantu tetapi bergegas untuk menarik Andi Ming yang seperti binatang itu. Grey Z, yang sedang duduk di dalam mobil tidak bisa menahan anggukan. Ini adalah bakat akting yang bagus. Saya akan membuat film untuknya besok. Darah Syam benar-benar tersipu, dan dia tidak berpikir Grey Z menggunakan metode ini untuk memaksa Andi Ming keluar. Jika dia tidak keluar untuk menyelesaikannya, dia mungkin akan hancur. Belum lagi dia tinggal di lembaga penelitian. Jika Spectrum City dapat menampungnya, itu adalah sebuah pertanyaan. Alvin Gavin bahkan lebih tercengang. Ini yang dikatakan Grey Z. Gunakan otakmu. Meski dia punya 3 otak lagi, dia tidak bisa memikirkan ide seperti itu. Andi Ming, keluar. Andi Ming, kamu laki-laki,
Jadi keluarlah dan tanggung jawab. Manusia anjing, dia bukan manusia jika dia tega melakukan hal semacam ini. Beberapa wanita dipenuhi dengan amarah dan membuka mulut mereka. Suaranya lebih keras dari speaker berdaya tinggi, dan kaca gedung seakan mau pecah karena guncangan. Andy Ming, yang berdiri di lantai atas, terlihat sangat marah. Ini bukan untuk memaksanya, itu untuk menghancurkannya. Jika dia menjadi berita utama besok, dia khawatir Spectrum City bahkan tidak ingin dia tinggal. Dia hanya akan menjadi sampah, semua orang berteriak dan mencacinya. Keluarkan, keluarkan dia, Andy Ming berteriak. Di bawah, beberapa penjaga keamanan bergegas mencoba mengusir wanita itu. Tetapi kerumunan yang marah, 2 atau 3 dari mereka tidak bisa menghentikannya. Melihat kerumunan yang mengancam, satpam itu tak berani maju. Bagaimana ingin memukul kami? Andy Ming, sampah ini tidak layak memegang kepemimpinan di lembaga ini. Kami di Spectrum City belum pernah ada hak seperti ini. Jangan halangi kami. Beberapa orang penjaga keamanan itu hanya bisa mundur. Semakin banyak orang menonton, dan beberapa bahkan mengambil ponsel mereka untuk mulai merekam. Tidak lama kemudian, seluruh berita utama lokal Spectrum City akan menyiarkan tentang lembaga penelitian ini. Andy Ming merasa kulit kepalanya mati rasa. Tentu saja dia tahu bahwa Dara Syam pasti melakukan ini. Untuk menyuruhnya menunjukkan dirinya. Terlalu kejam. Dia segera menelepon meja depan. Beritahu Dara Syam, saya bisa menemuinya, tetapi dia harus membawa wanita itu pergi. Dengan sekejap Andy Ming menjadi pucat karena marah. Segera, Dara Syam yang sedang duduk di dalam mobil, menerima telepon dari meja depan institut. Andy Ming berkata bahwa dia bisa menemui Anda. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkamnya dan berkata, sangat efektif. Jika dia tidak muncul lagi, episode kedua dari drama ini akan tayang. Kata Grey Z, Wiragani menulis serial untuk sementara waktu, dan sepertinya dia tidak punya kesempatan untuk membuatnya. Dia tampak menyesal dan memanggil Wiragani. Wanita di pintu masuk institut dengan cepat berteriak dan pingsan, tetapi beberapa saat kemudian ambulans datang dan membawanya pergi. Orang-orang yang menyaksikan kegembiraan di sekitar pintu tiba-tiba meludahi pintu masuk institut, mengutuk beberapa kata dengan jijik, dan kemudian bubar. Kamu menunggu di bawah. Grey Z berbalik untuk melihat Dara Syam. Aku yang akan naik. Bukankah aku juga perlu naik? Dara Syam sedikit terkejut. Dia sangat menjijikan, aku tidak ingin wajahnya mempengaruhi nafsu makanmu. Ya, Dara mengangguk pasrah. Grey Z turun dari mobil dan berjalan langsung ke gerbang institut. Halo, Tuan Andy ada di lantai 13. Staf meja depan sangat terkesan dengan Dara Syam. Melihat orang-orang Syam masuk, mereka diam-diam merendahkan suara untuk mengingatkan Grey Z. Terima kasih. Grey Z tersenyum dan mengeluarkan kartu nama Wiragani. Jika Anda ingin pindah ke pekerjaan yang lebih baik, telepon nomor ini. Bab 696. Tak ada data. Setelah itu, terlepas dari ekspresi terkejut di meja depan, Grey Z langsung masuk ke lift. Ding. Dia keluar dari lift dan melihat kantor wakil direktur di ujung koridor. Papan nama di pintu adalah nama Andy Ming. Grey Z mengetuk pintu, dan ada panggilan untuk masuk. Dia membuka pintu untuk masuk. Andy Ming sedang duduk di kursi kantor dengan kaki dimiringkan, melihat Grey Z yang masuk dan mendengus. Siapa kamu, Dara Syam? Kamu Syam itu benar-benar metode yang bagus. Dia sama sekali tidak sopan. Meskipun semua orang tidak berbicara secara terbuka, mereka tahu segalanya dengan baik. Apakah Tuan Andy memujiku? Grey Z berjalan dan duduk langsung. Saya adalah supir Presiden Syam. Untuk hal kecil ini, tidak perlu Presiden Syam untuk maju sendiri. Saya yang akan melakukannya. Andy Ming memandang Grey Z. Sekilas, dia tersenyum menghina. Untuk masalah penting seperti itu, Dara Syam menyuruh pengemudi datang. Apakah dia meremehkan dirinya sendiri, atau berpikir seorang pengemudi bisa mendapatkan data dari tangannya? Hah, Anda kembali dan beritahu Dara Syam. Andy Ming berkata langsung. Kami tidak dapat memberikan data yang diinginkan Syam. Kami mempelajari semua peraturan.
Ada masalah dengan data yang relevan. Perlu diperbaiki dan dikumpulkan kembali dan dianalisis. Ini akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan. Silahkan datang lagi pada saat itu. Grey Z tertawa, mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya, memasukkan satu ke dalam mulutnya, mengambil yang lain, dan melemparkannya ke meja Andy Ming. Tuan Andy, Anda terlalu berlebihan untuk mengatakan itu. Andy Ming melirik ke arah Grey Z dan mengabaikan rokok murahan yang dia lemparkan dengan jijik di depannya. Data ini harus dipublikasikan di industri. Ini adalah pekerjaan Tuan Andy dan tanggung jawab Anda. Mengapa tidak dapat memberikannya pada Syam jika mereka memintanya? Siapa sih kamu? Andy Ming menyipitkan matanya. Apakah kamu pantas untuk mengurus benda semacam ini? Grey Z tersenyum, mengeluarkan korek api untuk menyalakan rokok. Dia telah menahannya di dalam mobil terlalu lama. Darah Syam benar-benar tidak ada di sini sekarang. Jadi dia berani merokok. Asap dihembuskan, dan Andy Ming tiba-tiba terbatuk. Dia ingin membuka mulut untuk memarahinya, tetapi Grey Z membuka mulutnya lebih dulu. Tuan Andy, semua orang terbuka untuk berbicara. Kondisi seperti apa yang dapat Anda inginkan? Ayolah, Anda lelah dan kami juga lelah. Andy Ming mengulurkan tangannya dan menamparkan wajahnya sendiri dengan jijik. Suruh darah Syam datang kepada saya secara pribadi. Dia mendengus. Anda tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya, silakan keluar. Tidak, tidak. Grey Z menggelengkan kepalanya. Tuan Andy, Anda telah salah paham. Saya tidak datang untuk meminta data. Kukatakan, saya hanya tidak bisa menahan terlalu lama dan ingin mencari tempat untuk merokok. Andy Ming tercengang, bertanya-tanya apa maksud Grey Z. Adapun datanya, saya dapat memberitahu Anda bahwa jika Anda tidak memberikannya kepada saya sekarang, saya khawatir Anda akan datang memberikannya pada kami. Grey Z tersenyum. Saya tidak ingin memintanya. Hahaha. Mendengar kata-kata Grey Z, Andy Ming menamparkan meja dan mencibir. Apakah kamu sedang bercanda? Dia datang ke Syam memberi data. Seperti dia adalah seorang pengemudi kecil, dia tidak membiarkan satpam mengeluarkan Grey Z. Itu sudah cukup sopan, sekarang dia masih ingin menyuruhnya. Mimpi. Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas sekarang bahwa tidak mungkin bagi Syam untuk mendapatkan data ini. Jika Anda menginginkannya, Anda dapat menganalisis dan menghitungnya sendiri. Andy Ming sombong. Tapi tidak ada waktu selama 2 atau 3 bulan. Saya tidak berpikir Syam Anda bisa menyelesaikannya. Dalam 2 atau 3 bulan, dapatkah keluarga Syam membelinya? Dia tahu dia telah menangkap keluarga Syam. Cepat atau lambat Syam pasti menundukkan kepalanya. Sikap Grey Z saat ini membuatnya sangat tidak bahagia. Jika tidak mengalahkannya dengan keras, dia khawatir kondisinya sangat sulit untuk dinegosiasikan, dia harus membunuh semangat Syam hari ini. Grey Z bersandar di sofa, setengah menutup matanya, seolah-olah dia tidak peduli dengan ancaman Andy Ming. Dia berpikir dalam hati bahwa sangat tidak nyaman untuk tidak merokok ketika darah Syam benar-benar ada. Apakah kamu mendengar apa yang saya katakan? Melihat Grey Z mengabaikan dirinya sendiri dan duduk di sofa dengan tampilan santai dan tak acuh, Andy Ming sedikit marah, kesal, dan berteriak tajam. Bajingan ini benar-benar datang hanya mencari tempat untuk merokok. Gunakan kantornya sebagai toilet. Grey Z membuka matanya, tersenyum, melemparkan puntung rokok ke asbak dan berdiri. Oke, kalau begitu aku akan menunggu Tuan Andy datang sendiri mengirimkan data untuk Syam. Bab 697. Beri Syam pelajaran yang lebih dalam. Dari awal sampai akhir, dia sepertinya tidak peduli apa yang dikatakan Andy Ming atau apa yang dia katakan. Ketika Grey Z datang ke sini, dia benar-benar hanya mencari tempat untuk merokok. Bagaimanapun, dia tidak merokok di depan darah Syam karena meskipun darah Syam tidak menghentikannya untuk merokok, dia tidak suka Grey Z merokok di depannya. Grey Z meninggalkan kantor, tetapi Andy Ming masih tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya menatap punggung Grey Z dan menghilang dari pintu. Setelah beberapa saat, dia berteriak, "Siapa kamu? Kamu bilang aku akan memohon. Mimpi. Kalian Syam tidak akan mendapatkan data apapun dariku.
Andy Ming mengutuk, suaranya bergema di seluruh koridor, tetapi Grey Z tidak mendengarkan sama sekali. Dia masuk lift dan turun ke bawah, dan staf di meja depan memerah. Dia tidak tahu apakah dia terlalu bersemangat atau terlalu bahagia, seolah-olah dia baru saja bangun dari mimpi. Melihat Grey Z keluar, dia buru-buru berjalan dan dengan hormat berteriak, "Tuan Z." "Ya." Grey Z mengangguk ringan. Terima kasih banyak." Dia tidak bisa menahannya, merasa sedikit tidak bisa menahan kegembiraan. Baru saja Grey Z memberinya kartu nama. Jika dia ingin berganti pekerjaan, dia hanya perlu menelepon. Dia baru saja pergi ke kamar mandi dan mencobanya. Dia tidak berharap itu benar. Kepada orang yang dia hubungi, dia berkata bahwa dia ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dan dia segera setuju. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Ketika pihak lain bertanya kepadanya posisi apa yang dia inginkan dan berapa banyak gaji yang dia inginkan, dia terpana. Dia hanya berani mengatakan bahwa dia hanya staf resepsionis perusahaan dan hanya menginginkan gaji 5.000. Itu sudah 2.000 lebih tinggi dari gajinya sekarang. Dia benar-benar cuma bercanda. Dia tidak berpikir itu akan disetujui sama sekali, dia tahu itu. Pihak lain sepertinya sedikit tidak senang. Dia mengatakan bagi orang yang direkomendasikan oleh kakak laki-lakinya, jika staf resepsionnya digaji kurang dari 10.000, itu akan memalukan bagi kakak laki-lakinya. 15.000, dan dia sudah bisa melapor besok. Ini benar-benar mimpi. Dia hanya tahu bahwa dia telah bertemu dengan orang yang murah hati. Sama-sama kebaikan akan selalu dihargai. Ingatlah itu. Grey Z tidak banyak bicara, hanya karena staf itu mengingatkannya dengan sopan, dia ingin memberinya sedikit hadiah. Setelah berbicara, Grey Z keluar dari institut. Di dalam mobil, Dara Syam dan yang lainnya sedang menunggu. Melihat Grey Z masuk ke dalam mobil, Dara Syam bertanya dengan sangat tergesa-gesa. Bagaimana? Apakah dia bersedia? Berpikir tentang hal itu, dengan sikap Andy Ming, dia pasti tidak mau, dan dia bahkan mungkin mengatakan banyak hal buruk. Bahkan jika mereka bersedia memberikannya, mereka pasti harus membayar harga yang mahal untuk Syam. Bukan gaya mereka untuk tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk memeras uang Syam. Ya, Grey Z berkata dengan sungguh-sungguh. Andy Ming berkata, dia akan secara pribadi mengumpul datanya, dan kemudian mengirimkannya. Benarkah? Kedengarannya sangat tidak nyata. Jangankan Dara Syam, bahkan Yulia Gavin pun tidak mempercayainya. Dia mengetahui organisasi semacam ini dengan sangat baik. Dia hanya membutuhkan sedikit kekuatan, dan dia tidak akan melepaskannya dengan mudah jika tidak memanfaatkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Terlebih lagi, keluarga Syam yang sedang membutuhkan sekarang, dan kelemahan itu bisa dimanfaatkan oleh orang itu. Selain itu, di balik Andy ini, terlihat jelas bahwa seseorang dari Sri Lanka sedang memanipulasinya. Awalnya diperdata oleh Grey Z. Untuk merek internasional seperti Sri Lanka pasti akan membalas dendam. Yulia Gavin tidak mempercayainya. Tapi Grey Z berkata, Andy Ming setuju untuk memberikan Syam data, dan dia akan mengirimkannya sendiri. Meski tidak mungkin, Yulia Gavin tetap memilih untuk mempercayainya. Jika dia menolak, maka aku bisa membereskannya. Alvin Gavin bersenandung. Dia tidak suka masalah menjadi terlalu rumit. Betapa sederhananya menggunakan tinjunya, jika satu pukulan tidak cukup, maka 2 pukulan. Jika 2 pukulan tidak cukup, maka pukul dia sampai dia mau. Kamu belum paham lagi. Grey Z menggelengkan kepalanya. Yulia Gavin, ajari adikmu dengan baik, jangan biarkan dia menjadi orang yang kurang ajar. Ya, Yulia Gavin memelototi Alvin Gavin sebelum berkata. Lalu apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Makan. Grey Z ringan. Ada dapur enak yang aku tahu. Ayo pergi makan, saya traktir kalian. Semua yang ada di mobil tertegun. Jelas Yulia Gavin menanyakan tentang data, bukan tentang makanan. Tetapi Grey Z mengatakan dia ingin makan, jadi mereka secara alami tidak memiliki pendapat lain. Saat mobil melaju pergi, Andy Ming di lantai atas melihatnya dari jendela dan mencibir.
Dasar Neropati. Apakah Syam gila? Menungguku untuk memohon kepada mereka. Sekelompok idiot. Andi Ming bersenandung. Sepertinya aku harus memberitahu Tuan Wang untuk memberi Syam pelajaran yang lebih dalam. Bab 698. Lingkaran atas tanah adalah kekuasaan dan uang. Setelah berpikir sejenak, dia segera turun, mengendarai mobil sportnya, dan menuju ke cabang Slanka Spektrum. Pada waktu bersamaan, di utara, kediaman keluarga Wang, semua orang seperti duduk di pin dan jarum. Fendi Wang, kepala keluarga Wang, merasa tenggorokannya hampir kering. Dia ingin berbicara, tetapi tidak berani berbicara. Dia berdiri di sana dengan gemetar, dan tidak berani duduk. Hanya bisa memandangi pemuda yang sedang duduk, terutama tanda-tanda dari pakaiannya. Tuan Rian, keluargaku Wangkuk, kesalahan apa yang kami lakukan? Rian duduk di sana dengan jejak kemarahan di wajahnya. Orang yang tidak tahu pasti mengira dia baru berusia 15 atau 6 tahun dan tampak tidak dewasa. Tapi orang banyak tahu bahwa ini adalah iblis besar. Di lingkaran terestrial utara, terkenal karena kuat dan kejam. Bahkan meski melihatnya tertawa, itu sama berbahayanya dengan manusia dan hewan. Jumlah orang yang mati di tangannya adalah hampir ribuan. Dia benar-benar orang yang kejam. Dia bahkan mengontrol kekuatan yang sangat tinggi dan bertanggung jawab untuk menyelidiki keluarga besar. Siapa yang berani memprovokasi dia? Melihat bahwa Rian hanya minum teh tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun, itu membuat keluarga Wang ketakutan. Tenggorokan Fendi Wang bergerak dan dia menyeringai. Mohon Tuan Rian memperjelas jika ada sesuatu yang salah dengan keluarga Wang saya pasti memperbaikinya. Saya akan segera memperbaikinya. Bahkan di depannya, seusia Rian, dia hanya bisa menjadi cucunya, tapi sekarang, Fendi Wang lah yang jelas lebih seperti cucu. Rian mengangkat kepalanya, dengan rambut pendek dan mata tajam, dia melirik Fendi Wang dan senyum jahat muncul dari sudut mulutnya. Keluarga Wang, kamu tidak melakukan sesuatu yang salah. Kata-katanya membuat Fendi Wang bahkan ingin menangis. Dia lebih suka keluarga Wang membuat kesalahan, setidaknya dia tahu kenapa dia bisa mati. Tapi saat Rian tidak mengatakan itu, masalahnya pasti sangat serius. Saya baru saja lewat dan memikirkan keluarga Wang sebagai orang tua, jadi saya masuk dan duduk. Apakah Patriark Wang tidak terima? Rian hendak bangun. Sudahlah, kalau begitu aku akan pergi. Jangan, jangan, jangan. Wajah Fendi Wang tiba-tiba menjadi pucat dan dia melambaikan tangannya lagi dan lagi. Tuan, Anda salah paham. Benarkah? Rian mengangkat alisnya. Kalau begitu Patriark Wang masih menyambut saya kan? Fendi Wang hanya bisa mengangguk. Oke, kalau begitu aku akan tinggal di rumah Wang hari ini. Jantung Fendi Wang berdebar kencang, dia sangat ketakutan. Jika Rian tinggal di sana, maka keluarga Wang akan dikucilkan oleh semua orang besok, semua orang akan menjaga jarak dari keluarga Wang. Keluarga Wang, semuanya sudah berakhir. Saya tidak tahu, Tuan Rian ingin apa dari keluarga Wang saya. Fendi Wang menarik napas dalam-dalam, mengetahui bahwa aturan lingkaran atas adalah kekuasaan dan uang. Dan orang di depannya, menghancurkan bisa keluarga Wang mereka dalam segala aspek, dapat dengan mudah membunuhnya, apalagi keluarga Wang hanya keluarga kelas 3. Carla Wang. Rian tersenyum. Apa yang dia lakukan sekarang membuatku sangat bingung. Aku tidak mengerti apa yang harus kulakukan. Aku hanya bisa tinggal di rumah Wangmu sampai aku memahaminya. Dia menyeringai. Dia membuka mulutnya dan menatap Fendi Wang dengan ekspresi minta maaf. Patriark Wang, apakah tidak apa-apa? Fendi Wang berani mengatakan tidak. Dia menyeringai dan mengutuk Carla Wang di dalam hatinya. Apa yang dilakukan putrinya hingga membuat Rian khawatir. Anak perempuannya itu sangat ambisius dan adalah putri satu-satunya. Sejak usia muda, dia berkata bahwa dia akan memimpin keluarga Wang menjadi keluarga kelas 2, bahkan keluarga kelas 1. Untuk tujuan ini, dia rela melakukan segalanya. Dia tidak akan pernah menikah seumur hidup, tapi dia rela memanjat tempat tidur manapun yang bisa memberinya sumber daya. Reputasi keluarga Wang tidak pernah sebaik ini.
Tapi setidaknya itu bisa membuat keluarga Wang berkembang terus-menerus. Fendi Wang bertahan untuk tidak mengatakan apapun. Tapi sekarang, sesuatu yang besar telah terjadi. Tuan Rian, ini Carla Wang. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan yang membuat Anda tidak bahagia. Bab 699. Wajib lapor. Aku juga tidak tahu. Rian merentangkan tangannya. Aku juga tidak tahu apa yang dia lakukan, tapi aku hanya kesal, bukan? Ya, Fendi Wang benar-benar hendak menangis. Rian jelas menargetkan keluarga Wangnya, bahkan jika dia melihatnya, apa yang bisa dia lakukan oleh Fendi Wang. Keluarga Wang tidak bersih, bahkan jika dia berhati-hati, Rian pasti bisa membuat keluarga Wang menghilang dari utara dalam semalam. Rian duduk di sana dan menggali telinganya. Atau kenapa Anda tidak bertanya padanya? Fendi Wang menunggu kalimat ini. Dia mengangguk berulang kali, dan segera mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Carla Wang di depan Rian. Bunyi bip berbunyi beberapa kali sebelum telepon dihubungkan. Sebelum Fendi Wang dapat berbicara, Carla Wang berbicara terlebih dahulu. Ayah, biarkan aku memberitahumu kabar baik. Keluarga Wang kita akan mendapatkan banyak sumber daya. Di utara kita akan melangkah lebih jauh. Nada suaranya penuh dengan kebanggaan. Kesempatan langka untuk menginjak puncak keluarga Syam. Tapi itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa, dia mengambil kesempatan pertama dan menjadi pemenangnya. Selama kamu pada akhirnya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sebelum menyelesaikan kata-katanya, Fendi Wang telah meraung. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan, segera berhenti di situ. Sekarang, apakah kamu mendengar? Telepon itu hampir jatuh, dia kaget. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi keluarga Wangku untuk menjadi terkenal di utara. Peluang dari Hong Kong. Fendi Wang berteriak, terlepas dari apakah itu adalah putrinya sendiri. Dia hampir mengutuk. Tahukah kamu seberapa besar kesalahan yang kamu buat? Tahukah kamu, siapa yang telah kamu sakiti? Keluarga Wang hilang, apakah kamu masih akan sangat terkenal? Hentikan. Sekarang juga. Fendi Wang hampir menjerit, ketakutan dalam suaranya membuat Carla Wang di ujung telepon, bulu kuduknya berdiri. Kapan dia melihat Fendi Wang, sangat ketakutan. Telepon ditutup, wajah Fendi Wang menjadi pucat dan dia berdiri di sana tak bergerak. Rian mengangkat kepalanya dengan ekspresi serius di wajahnya. Patriark Wang, apa yang baru saja Anda katakan? Saya pikir ada sesuatu yang salah. Dia memandang Fendi Wang. Maksud Anda, saya sengaja menargetkan keluarga Wang Anda dan ingin keluarga Wang Anda dihancurkan. Tidak, saya tidak. Itu keluarga Wang saya. Itu keluarga Wang saya yang melakukan hal yang salah dan investasi gagal. Benar-benar investasi yang gagal. Melakukan sesuatu yang melanggar disiplin, kami harus dihukum. Kamilah yang harus dihukum. Mengapa kedengarannya itu ditarget oleh saya? Rian berdiri, dan bahkan membuat lebih takut tubuh Fendi Wang. Wajahnya pucat seperti tanpa darah. Aku benar-benar tidak bermaksud begitu, sungguh. Itu bagus. Rian mengangguk berjalan ke Fendi Wang, menepuk pundaknya. Keluarga Wang, secara keseluruhan itu bagus meskipun Anda telah membuat beberapa kesalahan. Jika Anda masih belum mati, Anda harus melaporkan diri Anda sendiri. Jika Anda mengakui kesalahan Anda akan menerima hukuman Anda. Yang penting adalah bahwa orang-orang keluarga Wang masih hidup. Wang Patriark, apakah aku benar? Benar. Yah, sepertinya aku sudah mengetahui masalahnya. Jadi Anda tidak perlu menjamuku untuk makan malam. Setelah berbicara, Rian pergi tanpa menoleh ke belakang. Fendi Wang hanya merasa punggungnya sudah basah kuyup. Orang lain di keluarga Wang di sekitarnya, dari awal sampai akhir, hanya bisa melihat patriark mereka berdiri di depan Rian seperti cucu. Membungkuk hormat untuk berbicara, dan tidak berani mengeluarkan suara. Patriark. Jika kita biarkan orang-orang kita melaporkan diri sendiri, keluarga Wang, kali ini kerugiannya akan menjadi besar. Fendi Wang penuh rasa sakit, setengah menutup matanya, dan mengepalkan tinjunya. Untungnya, Rian tidak terburu-buru untuk membunuhnya. Kalau tidak keluarganya Wang
tidak akan ada di sana besok. Dia membuka matanya dengan tiba-tiba, menelpon Karlawang lagi, berteriak, dan menceritakan tentang Rian. Itu membuat Karlawang hampir mati ketakutan di ujung telepon. Jika keluarga Wang menghilang, kamu adalah orang berdosa dari keluarga Wangku. Hentikan segera, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan.